Pak Rahman adalah seorang petani tua yang tinggal di sebuah desa kecil di kaki Bukit Barisan, Sumatera. Hidupnya sederhana, rumahnya terbuat dari kayu tua yang dibangun dengan tangan sendiri bertahun-tahun lalu. Setelah istrinya meninggal, Pak Rahman hidup bersama anak tunggalnya Yanto dan menantunya Sari. Pak Rahman telah menghabiskan hidupnya membanting tulang demi menghidupi keluarganya. Kebun kopi kecil yang ia rawat dengan susah payah adalah sumber penghidupannya. Namun ketika Yanto beranjak dewasa dan menikah, hubungan mereka perlahan berubah. Yanto yang sebelumnya rajin membantu di kebun, kini lebih sering menghabiskan waktu di kota mencari penghasilan tambahan. Beberapa bulan terakhir, Yanto dan Sari sering mengeluh tentang kesulitan ekonomi. Mereka memaksa Pak Rahman menjual tanah kebun kopi dengan alasan ingin membuka usaha di kota. Namun Pak Rahman menolak. Kebun itu adalah satu-satunya warisan yang ia miliki dan sumber penghidupan yang tersisa. Penolakan itu membuat hubungan mereka semakin tegang. Pada suatu malam yang kelabu, terjadi pertengkaran hebat di rumah kecil itu. Yanto dengan nada tinggi memaksa ayahnya menyerahkan kebun, sementara Pak Rahman tetap bertahan pada pendiriannya. "Ini tanah kita, Pak. Kalau dijual, kita bisa hidup lebih baik," bentak Yanto. Pak Rahman hanya menggeleng dengan suara bergetar. "Kebun ini bukan hanya untuk kita, Nak. Ini juga untuk cucu-cucumu nanti. Jangan serakah." Amarah Yanto memuncak. Dengan suara keras, ia berkata, "Kalau Bapak tidak mau menyerahkan kebun itu, lebih baik Bapak pergi dari rumah ini." Pak Rahman terdiam, hatinya hancur. Ia tidak menyangka anak yang ia besarkan dengan penuh kasih tega mengusirnya. Malam itu Pak Rahman mengemasi barang-barangnya yang sederhana, hanya beberapa pakaian lusuh dan alat berkebun. Dengan langkah berat, ia meninggalkan rumah yang telah menjadi tempatnya berlindung selama puluhan tahun. Pak Rahman berjalan tanpa arah menuju hutan di pinggiran desa. Hujan turun deras membasahi tubuh kurusnya yang hanya berbalut kain tipis. Ia menemukan sebuah gubuk tua yang ditinggalkan di tengah hutan. Dengan tubuh menggigil, ia berbaring di lantai kayu yang lapuk, menahan lapar dan dingin. Malam semakin larut, suara hutan yang sunyi mulai diiringi raungan binatang buas. Di kejauhan, Pak Rahman mendengar suara langkah berat yang mendekat. Ia mengintip dari celah dinding gubuk dan melihat seekor harimau Sumatera besar dengan mata tajam yang berkilau dalam gelap. Jantungnya berdegup kencang. Pak Rahman pasrah. "Mungkin inilah akhir hidupku," gumamnya lirih. Namun harimau itu tidak menyerang. Ia hanya duduk diam, memandang Pak Rahman seolah memahami penderitaannya. Saat fajar menyingsing, harimau itu pergi meninggalkan jejak besar di tanah berlumpur. Ketika pagi tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Di depan gubuk, Pak Rahman menemukan seonggok rusa mati segar dan masih hangat. Ia tak percaya harimau itu seperti memberi makan untuknya. Pak Rahman termenung melihat rusa mati yang tergeletak di depan gubuk. Pikirannya berkecamuk, tetapi hatinya juga dipenuhi rasa syukur. Dengan susah payah, ia memotong sebagian daging rusa itu menggunakan parang kecil yang selalu ia bawa. Ia memasak daging tersebut dengan api kecil dari kayu bakar yang ia kumpulkan di sekitar hutan. Beberapa hari berlalu, Pak Rahman mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di hutan. Ia menemukan sumber air bersih di sebuah mata air tak jauh dari gubuk dan menanam beberapa ubi liar yang ia temukan. Namun yang paling membuatnya heran adalah kehadiran harimau Sumatera itu yang kerap mengawasi dari kejauhan. Harimau itu tak pernah menyerangnya, bahkan sering meninggalkan jejak seperti tanda kehadiran. Kadang-kadang harimau itu kembali dengan membawa hasil buruan lain seperti seekor kijang atau babi hutan, seolah-olah ia menjaga Pak Rahman. Pak Rahman mulai merasa tidak takut lagi. Ia berbicara pada harimau itu seperti berbicara kepada seorang teman. "Kalau saja kau bisa bicara, aku ingin tahu mengapa kau begitu baik padaku," katanya suatu malam sambil duduk di dekat api unggun kecil.
Harimau itu hanya menatapnya dengan mata tajam penuh arti, lalu menghilang ke gelapnya hutan. Suatu hari, saat Pak Rahman sedang memeriksa perangkap sederhana yang ia buat di pinggir hutan, ia mendengar suara gemerisik dari balik semak-semak. Ternyata ada sekawanan pemburu liar yang masuk ke wilayah itu. Mereka membawa senapan dan berbicara keras membahas tentang harimau yang sering terlihat di sekitar kawasan tersebut. Saya dengar harimau ini sering berkeliaran di sini. Kalau kita berhasil menangkapnya, harga kulit dan taringnya bisa sangat mahal, ujar salah satu pemburu dengan nada serakah. Pak Rahman yang mendengar pembicaraan itu merasa marah sekaligus takut. Ia tahu harimau itu mungkin dalam bahaya. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk memperingatkan harimau itu. Ia berlari ke arah gubuknya dan memanggil-manggil harimau dengan suara lantang, berharap binatang itu mendengar. Benar saja, harimau itu muncul dari balik semak. Pak Rahman menunjuk ke arah pemburu sambil berkata, "Mereka datang untukmu. Kau harus pergi jauh dari sini sebelum mereka menangkapmu." Harimau itu seakan mengerti. Ia menatap Pak Rahman sejenak, lalu melangkah masuk ke dalam hutan lebih dalam, menghilang di balik pepohonan lebat. Pak Rahman merasa lega meskipun ia tahu kemungkinan besar harimau itu tidak akan kembali lagi. Namun malam itu pemburu-pemburu tersebut menemukan gubuk Pak Rahman. Mereka curiga melihat seorang petani tua tinggal di hutan dan menduga ia menyembunyikan sesuatu. "Hai Pak Tua, apa kau tahu ada harimau di sekitar sini?" tanya salah satu pemburu dengan nada mengancam. Pak Rahman hanya menggeleng. "Tidak, saya hanya tinggal di sini mencari makan. Saya tidak tahu soal harimau." Pemburu-pemburu itu akhirnya pergi, tetapi mereka memperingatkan bahwa mereka akan kembali lagi. Pak Rahman tahu ia harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Beberapa hari setelah itu, kehidupan Pak Rahman kembali sepi. Harimau yang biasa menyengguknya tak lagi terlihat. Hati kecilnya merasa rindu dan khawatir. Namun di sisi lain, ia bersyukur binatang itu selamat dari ancaman pemburu. Di tengah kesepiannya, sebuah kabar tak terduga datang dari desa. Salah satu warga yang kebetulan berburu di dekat hutan menemukan Pak Rahman. "Pak Rahman, anakmu Yanto datang mencarimu di desa. Katanya ia menyesal dan ingin bapak pulang." Pak Rahman terkejut. Ia tak menyangka Yanto akan berubah pikiran. Dengan hati berat, ia memutuskan untuk kembali ke desa meskipun hatinya penuh keraguan. Dengan langkah berat, Pak Rahman meninggalkan gubuk tua di tengah hutan. Ia merasa lega sekaligus bimbang. Apakah benar Yanto menyesal atau ini hanya alasan agar ia menyerahkan kebun kopi yang selama ini dipertahankannya? Ketika tiba di desa, Pak Rahman melihat Yanto berdiri di depan rumah dengan wajah penuh penyesalan. Sari, istrinya, berdiri di sampingnya dengan wajah tertunduk. "Pak, maafkan saya," kata Yanto, suaranya serak. "Saya salah, saya terlalu egois. Tolong pulanglah Pak." Pak Rahman hanya diam, menatap anaknya dalam-dalam. Ia ingin percaya, tetapi luka di hatinya belum sembuh. Setelah beberapa saat, ia menghela nafas. "Apa yang membuatmu berubah pikiran, Yanto?" tanyanya pelan. Yanto mulai bercerita. Setelah Pak Rahman pergi, kebun kopi tak lagi terurus. Hasil panen menurun gratis dan ia mulai merasakan betapa pentingnya keberadaan ayahnya. Selain itu, tekanan dari Sari yang merasa bersalah juga membuatnya sadar bahwa ia telah berbuat zalim kepada ayahnya sendiri. "Kami salah Pak, tanpa Bapak hidup kami terasa hampa," tambah Sari sambil menangis. Setelah mendengar penjelasan itu, Pak Rahman memutuskan untuk memberikan mereka kesempatan kedua. Namun ia mengajukan syarat, "Kalau aku kembali, kebun ini tidak boleh dijual. Kita harus menjaga warisan ini bersama-sama untuk masa depan cucu-cucumu." Yanto mengangguk penuh kesungguhan. "Saya berjanji Pak, saya akan menjaga kebun ini." Pak Rahman kembali ke rumah dan kebun kopi kecilnya. Hubungannya dengan Yanto dan Sari perlahan membaik. Mereka bekerja bersama untuk memulihkan kebun yang sudah lama terbengkalai. Hari-hari mereka kini diisi dengan kerja keras, tetapi hati mereka lebih tenang. Namun ada sesuatu hal yang terus mengusik pikiran Pak Rahman.
Harimau yang pernah menolongnya di hutan tak pernah lagi terlihat. Kadang-kala saat ia berjalan di kebun, ia melihat jejak kaki harimau yang samar di tanah. Meski tak pernah bertemu lagi, ia merasa binatang itu masih mengawasinya dari kejauhan, menjaga seperti seorang sahabat yang tak kesat mata. Cerita tentang Pak Rahman dan harimau Sumatera itu akhirnya tersebar di desa. Banyak orang yang takjub dengan kedekatan yang tak biasa antara manusia dan binatang buas itu. Beberapa orang tua di desa percaya bahwa harimau itu adalah wujud perlindungan alam dikirim untuk menolong mereka yang teraniaya. Pak Rahman tak pernah menganggap dirinya istimewa. Namun ia percaya bahwa kebaikan baik kepada sesama manusia maupun makhluk lain akan selalu kembali pada dirinya. Dan meski ia tak pernah lagi melihat harimau itu, ia selalu mendoakan keselamatannya di dalam hutan. Kini kehidupan Pak Rahman dan keluarganya perlahan membaik. Kebun kopi mereka kembali menghasilkan panen yang berlimpah dan hubungan keluarga menjadi lebih erat dari sebelumnya. Kisah ini menjadi pengingat bagi mereka dan seluruh desa bahwa kasih sayang dan ketulusan hati dapat mengatasi bahkan cobaan yang paling berat sekalipun.